Bukan berarti di zaman Orba kita bebas korupsi. Tidak. Bahkan gue pernah baca beberapa artikel bahwa Soeharto itu salah satu pemimpin negara yang korup. Halo, kembali lagi di channel Abai Seventeen. Di video kali ini sama, gua nggak pakai skrip atau poin-poin ya. Gua akan ngebacot aja di sini. Ya ini bisa dibilang lanjutan dari video soal RUU TNI yang sebelum-sebelumnya itu gua udah upload. Buat yang belum nonton silahkan ditonton dulu ya. Ya, jadi ketika Lebaran kemarin gua bertemu dengan salah seorang pendukung 02 yang mendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024 lalu. Kami berbincang, ya cukup santai. Waktu itu perbincangan kita soal revisi UU TNI juga, yang kita sudah tahu seperti apa. Dan ada beberapa hal yang cukup mengejutkan tapi tidak terlalu mengejutkan juga ya. Ketika fakta soal TNI aktif itu bisa menduduki beberapa kementerian atau lembaga negara atau instansi negara, dan gue bilang ini kemungkinan bertahap. Yang mungkin akan ada revisi selanjutnya, yang TNI aktif itu bisa menjalar kemana-mana, yang lebih luas lagi. Dan dia, orang ini, membenarkan itu. Menurut dia juga akan seperti itu ke depannya. Jadi menurut gua dan dia, memang TNI akan lebih aktif di lembaga-lembaga negara dan akan diperluas lagi ke depannya. Tapi kita tidak tahu ya sejauh ini. Tapi pemikiran kita begitu. Oh ya, sebelum lebih lanjut, gua mau merekomendasikan video ini. Video dari Malaka Project yang mungkin kalian bisa tonton ya. Kenapa RUU yang dikebut itu sangat-sangat mungkin merugikan masyarakat. Sekarang nih, kita sedang membicarakan UU TNI, revisi UU TNI yang sudah diresmikan ya. Nanti akan ada RUU Polri, Polisi Republik Indonesia. Nanti akan ada RUU KUHAP, KUHAP, yang kesemuanya ini sudah dijelaskan di video Malaka Project tersebut. Nah, perbincangan dengan orang tersebut, pendukung 02 tersebut, dia kurang lebih berbicara bahwa tidak semenakutkan itu kok hidup di zaman Orde Baru. Hah, gue langsung berpikir, dia itu ngeliat sejarah nggak sih? Gitu. Dia ngeliat sejarahnya itu sejarah yang mana gitu. Dia lupa soal Marsina. Dia lupa soal Tanjung Priok. Dia lupa soal Mangkok Merah. Gue nggak tahu sih dia lupa atau memang nggak tahu ya. Karena memang sangat banyak sekali tragedi-tragedi yang terjadi di Orde Baru, zaman Soeharto. Dia juga bilang bahwa kita cukup enak kok hidup di zaman Orde Baru. Bahkan neneknya bilang bahwa hidup di zaman Orde Baru itu menyenangkan, makmur Indonesia. Dan kalian mungkin udah pernah ngeliat meme ya, Piye kabare, enak zaman kuto, fotonya foto Soeharto. Ini gue jelasin ya. Jadi teman-teman, adalah benar beberapa part di pemerintahan Soeharto itu kita merasa sejahtera. Tapi gue kasih tahu dulu ya, kenapa konteksnya kita bisa sejahtera. Ini correct me if I'm wrong ya. Koreksi gue apabila gue keliru. Di part-part Soeharto yang kita katanya sejahtera itu, Raja Arab Saudi kala itu sedang ribut dengan Amerika Serikat. Kalau nggak salah nama rajanya Raja Faisal. Itu sedang ribut dengan Amerika. Soal minyak. Kenapa Raja Arab Saudi ini ribut? Karena dia ingin membela Palestina yang sudah dijajah oleh Israel. Ya, konteksnya itu. Palestina dijajah oleh Israel. Amerika mendukung Israel. Arab Saudi mendukung Palestina. Tidak boleh ada yang namanya tuh penjajahan di Palestina. Apalagi itu adalah bumi Syam. Cekcok dua negara ini, Amerika Serikat dan Arab Saudi. Akibatnya Arab Saudi menutup suplai minyak ke Amerika Serikat. Amerika Serikat krisis dong kala itu. Lalu Amerika Serikat mencari negara lain yang mau berbaik hati menjual minyaknya. Gue mau tanya ke kalian, apakah sejahtera orang-orang Indonesia itu secara tidak langsung menginjak-injak kesejahteraan orang Palestina? Nah, moral kita berbicara di situ. Dan perlu lu ingat, di zaman reformasi ini memang koruptor itu merajalela di mana-mana, dari atas sampai bawah. Tapi di zaman Orde Baru, korupsi itu tetap ada.
Koruptor itu tetap ada, walaupun memang di bagian atasnya doang nih, pemimpin-pemimpinnya yang korupsi. Di bawah-bawahnya mungkin enggak, tapi tetap ada korupsi. Bukan berarti di zaman Orba kita bebas korupsi. Tidak. Bahkan gue pernah baca beberapa artikel bahwa Soeharto itu salah satu pemimpin negara yang korup. Gue pernah bilang gini teman-teman, gue cukup mendukung apabila ada seorang pemimpin Indonesia yang mempunyai tangan yang besi, otoriter ya. Tapi gue kasih catatan bahwa otoriternya itu otoriter yang baik, yang mungkin kepemimpinannya mirip Lee Kuan Yew dulu. Walaupun Lee Kuan Yew itu adalah otoriter, tapi dia tidak korupsi. Pemerintahan dia bersih. Lantas bagaimana di zaman Soeharto tuh? Dan kalau Prabowo ini tangan besi juga, apakah ada jaminan Prabowo dan kroni-kroninya ini tidak korupsi? Gini, TNI aja itu banyak kasus yang bilang masuk TNI itu banyak yang bayar, banyak yang pakai suap menyuap. Dan kita sudah tahu bahwa siapa yang diawali dengan keburukan, kemungkinan besar atau dipastikan berakhir atau di prosesnya akan berjalan dengan buruk juga. Lu masuk TNI, terus lu nyuap, ketika lu menjadi TNI, itu pasti buruk. Kinerja lu pasti buruk. Polisi juga sama. DPR juga sama. Jadi pejabat publik juga sama. Jadi pemerintah juga sama. Lu nyuap atasan lu nyuap masyarakat, ya lu akan berakhir buruk. Dan suap nyuap ini bukan hanya di kalangan elit ya, seperti pejabat publik atau aparat, tapi juga di kalangan masyarakat juga. Kalau masyarakat masih pakai suap menyuap, kalau mau kerja segala macam, ya itu akan berakhir dengan buruk juga. Kalau citra TNI aja seperti itu, bahkan tidak sedikit yang seperti itu, oknum-oknum TNI yang seperti itu. Apakah yakin TNI yang akan dibanyakin lagi fungsinya ini tidak akan menyalahgunakan kekuasaan? Kan seperti itu pertanyaannya. Dan gue mau menambahkan sedikit soal video gue yang sebelum-sebelumnya itu, bahwa ada beberapa penambahan TNI di bagian kayak BNPB, bagian perbatasan. Apakah tentara itu tidak dibolehkan di bagian situ, bagian penanggulangan bencana, bagian perbatasan? Menurut gue pribadi, ya boleh kalau memang dibutuhkan, kenapa tidak? Tapi di video kemarin itu gue cuma mengulas, teman-teman, apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Dan ada lagi nih, di zaman Orde Baru itu preman itu dimusnahkan. Ya, kita tahu yang namanya Petrus itu. Dan tahu nggak, di zaman Duterte jadi presiden Filipina, itu dia juga menerapkan sejenis kayak Petrus juga. Tapi dia niatnya sih menghabisi bandar narkoba. Tapi bagaimana kenyataannya? Di Filipina banyak berita yang menyatakan bahwa penembak misterius itu di Filipina itu banyak yang salah target. Dan sayangnya di zaman Orde Baru juga sama. Banyak yang salah target. Bukan preman sebenarnya, kena tembak. Tiba-tiba mayatnya berserakan di pinggir jalan. Kita kesal dengan preman yang berbaju ormas. Kita kesal, gue kesal sama mereka. Tapi bukan berarti pendekatannya harus dengan kayak tembak-menembak di zaman Orde Baru kan. Soal penembak misterius itu gue angkat di sini karena ada beberapa orang yang menginginkan Petrus itu muncul lagi. Kopi gue udah habis. Kayaknya itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini ya. Karena ini tidak di poin-poin, kayaknya banyak hal yang pengen gue utarakan tapi tidak teringat sekarang. Ya sudah lah ya. Kalian, baik itu rakyat ataupun pejabat publik atau aparat yang mau belajar soal etika, politik, dan kekuasaan. Ini bukunya nih. Ditulis oleh Haryat Moko. Ya. Ini bukunya. Kalau kalian mau beli bukunya, linknya ada di bawah. Di buku itu kita belajar bagaimana sih kita beretika di politik dan bagaimana kita beretika ketika kita mendapatkan kekuasaan. Ya, semoga gue bisa menghadiahi buku tersebut ke Pak Prabowo ya dan Gibran. Oh iya, ada satu lagi yang cukup mengejutkan dari mulut pendukung 02 ini. Oh iya, gue mengulas sedikit ya.
pendukung 02 ini yang gua berbincang dengannya ini, dia itu pendukung 02 dari kalangan agamis. Ya, bukan dari kalangan yang bisa dibayar pakai uang. Bukan kalangan orang-orang bodoh sebenarnya. Nah, di perbincangan itu saya cukup terkejut kalau sebenarnya, ini kata dia ya, ini belum fakta. Gue belum ada sumber yang terpercaya nih untuk ini. Tapi kata dia, sebenarnya oposisi itu, apalagi di DPR, itu sudah sangat lemah. Ya kita tahu soal Kim yang mayoritas di parlemen ya. Jadi oposisi itu udah lemah, jadi oposisi akhirnya mau nggak mau dengan terpaksa menuruti kalangan-kalangan Kim. Jadi akan susah yang namanya check and balances. Itu aja mungkin informasi atau unek-unek yang bisa gue sampaikan di video ini. Harap video ini dikonsumsi dengan bijak ya teman-teman. Terima kasih dan silakan buat yang mau subscribe, like, comment, dan share. Saya AB17 and have a nice day.